Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak Bapak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak Bapak selalu dalam keadaan sehat dan kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak Bapak sekalian, di kelas hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam. Yang akan kita pelajari adalah tentang alat pernapasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernafasan pada hewan itu berbeda dari kita manusia ya. Nah, bahkan sistem pernapasan pada hewan pun itu berbeda-beda. Itu sesuai jenisnya, sesuai jenis hewan-hewannya. Nah, berikut ini akan Bapak paparkan sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Yang pertama yaitu alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah. Tentunya kalian tahu hewan cacing tanah ya. Jadi cacing itu tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing itu bernapas melalui permukaan kulit. Nah, jadi cacing itu bernapas melalui permukaan kulit. Lanjut, kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Yang kedua yaitu alat dan sistem pernafasan pada serangga. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan atau mengeluarkan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga ini berbeda dengan hewan lain. Kalau cacing tadi kan dengan permukaan kulit. Nah, alat pernapasan serangga berupa trakea. Kalau manusia paru-paru. Kalau serangga itu namanya trakea. Yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Nah, seperti itu ya. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Nah, jadi jenis-jenis hewan itu berbeda-beda untuk alat dan sistem pernafasannya. Yang ketiga adalah alat dan sistem pernafasan pada ikan. Nah, siapa yang suka makan ikan nih? Nah, jadi ikan sama juga ada makhluk hidup yang perlu oksigen. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Nah, jadi alat pernapasan ikan itu adalah insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Biasanya letak insang itu dekat mulut ikan. Nah, kalau kita manusia itu anggaplah seperti pipi ya, biasanya cuma organik di dalam sana. Nah, dengan insang itu adalah alat pernapasan dari ikan. Yang selanjutnya keempat adalah alat dan sistem pernapasan pada hewan katak atau kodok. Nah, jadi hewan katak itu adalah hewan yang unik sekali alat pernapasannya. Katak ini termasuk hewan amfibi. Amfibi itu adalah hewan yang bisa hidup di dua alam, yaitu alam darat dan juga di air. Nah, itu hewan amfibi namanya ya. Saat masih berupa kecebong atau kita dalam bahasa Banjarnya itu adalah berudu ya. Saat masih kecebong, itu katak itu bernapas, alat pernapasannya adalah insang. Insangnya masih di luar. Waktu dia masih kecil, kecebongnya masih kecil, itu insangnya di luar. Seiring dia bertambah besar, kecebong itu insangnya masuk ke dalam. Jadi insangnya itu yang tadinya di luar, sekarang setelah umur 9 hari, kecebongnya tadi itu insangnya berada di dalam. Kemudian apabila dia sudah menjadi katak muda, nah yang insangnya yang di dalam tadi menyusut dan akhirnya menjadi paru-paru. Nah, sama seperti manusia, alat pernapasan manusia kan paru-paru. Nah, jadi seperti itu. Dan apabila sudah kataknya menjadi katak dewasa, itu sudah murni kataknya, alat pernapasannya adalah paru-paru. Nah, unik sekali kan? Ini adalah salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alat pernapasan pada hewan katak seperti ini. Jadi, pada saat kecebong, alat pernapasannya adalah
insang, dan pada saat menjadi katak itu alat pernapasannya adalah paru-paru. Nah, untuk jenis hewan lainnya, misalnya seperti reptil, ataupun burung, ataupun hewan-hewan lainnya, itu sistem pernapasannya atau alat pernapasannya adalah sama, yaitu paru-paru. Nah, seperti itu. Sama seperti kita manusia, paru-paru alat pernapasannya ya. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat diberikan hari ini. Semoga dapat menambah pengetahuan serta wawasan Bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.